Selamat malam, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Semoga ya? teman-teman juga sehat dan rezekinya banyak. Amin, Amin. cuan terus ya. Amin. Oke, ini ada dari Darman Mariansyah. Jensi hadir, waduh anak Jensi hadir nih Pak. Terima kasih sudah bergabung. Mantap. Oke, malam hari ini Pak, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, saya sudah kasih informasi juga untuk Sobat Jose yang nonton malam hari ini bahwa title kita atau tema kita malam hari ini adalah Risk and Reward, Strategi ESG dan Trading Limit. Nah, Oke. mungkin awal-awal kali ya Pak ya, saya mau kenalan dulu. Ini Pak Evan kan dari JUC Daan Mogot. Itu di daerah mana Pak? Oke. Kenalan dulu ya, nama saya Evan Ya, dan saya tim dari JUC Daan Mogot. Alamat kantornya itu ada di Gang Macan. Gang Macan wih, itu bukan macan trio macan banget nih ya, Pak. bukan trio macan tapi ya. Di Uh-huh. Daan Mogotnya itu di dekat Indosiar lebih tepatnya, ancer-ancernya yang enak itu kayaknya sih ya. Di Dekat Indosiar, Jakarta di situ berarti ya. ada Jakarta Barat. Nah, Mhm. ada KFC dekat Indosiar, masuk di ada KFC masuk di belakangnya situ. Nah, daerah apartemen, kompleksnya apartemen Centro City Residence. Oke. Jadi kantor Ber- kami ada di situ. Kalau deket Indosiar berarti sering ketemu artis dong ya, Pak ya? eh Kayaknya saya jarang ketemu. Jarang ketemu ya. Oke. Oke, ini Pak Evan baru pertama kayaknya mengisi Juicy Up ya? Bener nggak? Atau Iya, udah pernah ya betul. sebelumnya ya? Udah Belum pernah ya? pernah, Baru belum pertama pernah. juga ya? Iya, Oke, oke, oke. Semoga kita betul. malam hari ini seru-seruan aja ya, Pak ya? Siap. Oke. Nah, Pak ini terkait dengan strategi ESG dan juga trading limit gitu ya. Boleh Ya, nggak sih dikasih tahu ke kita dulu kaitannya seperti apa dan tantangannya untuk trader pemula itu seperti apa? oke. eh Trading limit ya. Ya, Yang pertama, kaitannya. yang pertama, yang pertama IHSG-nya dulu kali. IHSG-nya dulu ini sekarang ini IHSG sedang udah rebound lah ya beberapa waktu belakangan ini dan hal yang bagus karena setelah beberapa bulan terkoreksi, kemudian rebound dan reboundnya ini juga ternyata beberapa minggu belakangan ini asing mulai naik baju juga. Jadi mudah-mudahan beneran nih reboundnya nih. Meskipun tetap harus waspada ya. Oke. Kemudian kaitannya dengan trading limit adalah yang mana trading limit itu adalah fasilitas yang diberikan oleh sekuritas ya untuk Mhm. mendongkrak kekuatan modal trader. Jadi misalnya trader punya modal 100 juta dengan dengan memanfaatkan fasilitas trading limit itu bisa belanja dengan kekuatan modal yang uh, lebih besar. Oke. Misalnya ya lebih besar lah gitu. Oke. Nah, ini tantangannya untuk para trader pemula biasanya apa, Pak, dengan trading limit ini? Tantangannya adalah yang pertama trader pemula jarang sekali aware dengan risikonya. Karena jelas dengan memanfaatkan trading limit kita akan uh, potensi cuan kita akan berlipat-lipat ya. Karena Hmm. modal kita terdongkrak dengan fasilitas trading limit itu sendiri. Tapi yang sering lupa adalah risikonya juga berlipat. Jadi selalu high reward, potensi rewardnya semakin tinggi akan diiringi juga dengan high risk. Itu yang sering dilupakan. Apalagi terutama buat trader pemula. Jadi yang rata-rata mereka ngelihat cuman ini pakai limit enak nih, bisa belanja lebih banyak daripada modal yang di store. Padahal risiko yang menanti mereka juga cukup besar. Nah, yang perlu dilakukan adalah sebenarnya mereka harus terutama nggak usah mereka di saya sendiri aja lah ya. Dan trader pemula itu harus
selalu aware dengan resiko dengan cara melakukan hal-hal yang sifatnya mitigasi resiko ya. Salah satunya membuat trading plan yang harus diikuti trading plan itu, dan kalau memang cut loss ya cut loss gitu aja sih. Ini tantangan untuk para trader pemula tadi di resiko ya, di bagian resiko, apakah sama tantangannya dengan trader harian? Sama, bisa jadi sama sih ya, karena namanya trader adalah orang yang trading sendiri adalah aktivitas dagang. Kalau misalnya dari katanya kita bandingkan dengan investor atau investasi, trading berarti tujuan belinya itu kita pengen cari untung dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya, dalam tanda kutip, yang mampu dicapai ya, dengan modal yang ada. Nah, otomatis kalau ternyata momennya itu di hari itu bagus untuk dipakai trading harian, ya why not? Kenapa enggak dilakukan trading harian itu kan? Apalagi dengan memanfaatkan limit, itu sangat, menurut saya sangat cocok untuk trader harian sih, daripada trader yang stylenya atau strateginya nge-swing gitu. Nah, itu akan lebih cocok di trader harian. Jadi para trader pemula kalau berminat memanfaatkan swing trading, harus dispesifikan lagi trading plan-nya lebih ke jangka pendek gitu. Oke, kalau tadi kita bahas tentang tantangannya gitu ya, tentang tantangan yang mungkin terkesannya nggak enak gitu ya. Kali ini kita kasih tahu enaknya. Peluangnya menggunakan trading limit itu apa untuk para trader harian? Peluangnya menggunakan trading limit, yang pertama, modal kita terdongkrak jadi bisa belanja lebih banyak. Itu buat para trader pemula terutama yang pengennya fast trade. Yang kedua, buat trader pemula yang dalam tanda kutip nggak prefer pakai limit, tapi limit itu bisa bermanfaat. Contohnya yang cukup sering saya lakukan sih. Maksudnya gini, misalnya saya pengen ngincer satu saham, katakan Telkom gitu ya. Telkom kemarin-kemarin kan turun tuh. Terus kita sudah bikin trading plan untuk swing dan langsung pasang order beli pakai fitur smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas, misalnya GTC order. Nah, di tengah-tengah trading plan yang sedang berjalan, misalnya saya lagi butuh duitnya ditarik dulu, kemudian trading plan-nya tetap jalan, kebetulan harga Telkomnya belum sampai di harga yang saya inginkan, dan ternyata suatu hari harga Telkomnya sampai di harga yang saya inginkan, tapi duitnya udah saya tarik. Nah, karena ada fasilitas trading limit, saya bisa beli dulu tuh, nanti saya top up gitu. Jadi nggak ketinggalan momen aja. Oke. Jadi sebaiknya ini kapan, Pak? Saat yang tepat untuk menggunakan trading limitnya? Saat yang tepat untuk menggunakan trading limit adalah yang pertama waktu marketnya lagi bagus. Itu akan sangat mengurangi resiko. Contohnya sekarang ini ya. Kayak sekarang yang mungkin akhir-akhir ini udah menghijau ya? Udah rebound ya? Betul. Yeah. Nah, biasanya nih Pak, salah satu juga yang menjadi kendala adalah untuk trader pemula, itu adalah untuk mengelola emosinya. Betul. Ya? Nah, ini gimana nih Pak, cara mengelola emosi gitu ya pada saat trading saham dalam menggunakan trading limit ini? How we can manage the emotion? Ini masalah klise sih ya. Yang saya sebutkan mungkin klise. Yang harus dilakukan adalah bikin trading plan, kemudian ikutin trading plan-nya. Kalau nggak, rata-rata yang dalam tanda kutip jadi investor dadakan, apalagi kalau pakai trading limit melewati fase for sale ya, itu nggak enak sekali. Investor dadakan yang melewati fase for sale itu nggak enak sekali. Nah, rata-rata yang mengalami hal tersebut adalah mereka yang nggak punya trading strategi atau trading plan yang harus diikuti.
Jadi asal ikut boleh, bukan asal ikut sih maksudnya. Ikut rekomendasi boleh, tapi di rekomendasi yang disebutkan misalnya di JUC atau dari cabang-cabang JUC lain, misalnya dari cabang kami pun ada rekomendasi, dan di rekomendasi itu pun yang disebar ke nasabah ada level-level jelas di mana harus exit entah itu untuk take profit ataupun stop loss. Nah, kalau memang memutuskan untuk follow strategi, ya ikuti semua strategi yang ada. Maksudnya stop lossnya di mana itu juga ikuti. Kalau enggak, bikin strategi sendiri, dan itu rasanya jauh lebih bagus ya. Jauh lebih bagus kalau Oke. kita punya strategi sendiri, dan akan lebih aman, meminimalisir baper. Iya, itu susah juga ya untuk baper ya. Untuk nggak Iya. baper maksudnya. Untuk nggak baper harus punya trading plan, dan hmm, apa ya? Dibilang harus tega, tega nggak tega sih. Tapi dengan adanya trading plan dan menerapkan money management yang sesuai dengan risk profile-nya masing-masing, itu akan sangat membantu. Misalnya eh, beli misalnya dengan modal modal yang disetor 10 juta ya, terus pengen belanja pakai limit di all in gitu, tapi ternyata kalau dia sudah hitung risikonya, misalnya kalau kena risiko sebesar ya 3% gitu ya, 3% dari dana keseluruhan itu, kalau rupiahnya masih sanggup diterima silakan, kalau enggak ya dikurangin aja risiko lotnya, Oke. meskipun tetap pakai limit bisa dikurangin. Intinya selain trading strategi tetap harus menerapkan money management. Jadi itu salah dua untuk meredam emosi atau bapernya. Oke, oke. Nah, tapi juga nih ya, kadang-kadang tadi balik lagi ya, supaya nggak baper, supaya meminimalisir resiko gitu ya. Kita kadang-kadang juga harus tahu timing dalam pengambilan keputusan. Supaya nyantolnya nggak dalam gitu ya, supaya move on-nya juga bisa Betul. cepat. Itu gimana nih Pak? Kaitannya antara trading limit dengan timing dalam pengambilan keputusan. Oke, Apakah dengan trading limit itu bisa membantu kita dalam mengambil keputusan dengan waktu yang tepat gitu? bisa. Buat saya itu akan sangat membantu. Akan bisa membantu eh, keputusan trading ya. Maksudnya gini, untuk misalnya misalnya bukan untuk trader, atau ini untuk investor yang mereka lebih pilih beli terus di hold, atau trader yang nge-swing gitu ya. Mhm. Seperti yang saya cerita tadi, selama marketnya belum bagus seperti beberapa pekan sebelumnya di bulan kemarin atau 2 bulan kemarin itu ya, kan lagi jalan turun tuh IHSG-nya. Ketika saham-saham yang diincer sampai di harga yang diinginkan, beli nggak ada salahnya dibeli, karena misalnya saham A sampai di area support, dan di area secara teknikal area support adalah area untuk beli, nah silakan dibeli. Tapi karena marketnya belum enak dan tanda-tanda yang lainnya belum menunjukkan atau belum mendukung market berbalik arah jadi optimis, maka baiknya belinya menggunakan cash dulu aja. Tapi begitu kemarin tuh muncul sinyal bullish reversal di IHSG, apalagi mantulnya di area support, kemudian si asing juga kelihatan udah mulai naik buy, misalnya mempertimbangkan hal itu juga ya. Nah, Mhm. disitulah silakan pakai limit. Silakan pakai limit, nggak masalah. Apalagi buat trader swing yang suka pasang GTC gitu ya, GTC order, atau suka pasang antrian-antrian dan kemudian ditinggalin, nggak sempet ngawasin, mantaunya mungkin di jam-jam pre-close, di jam-jam ya jam-jam tertentu aja yang dia bisa buka market, itu akan sangat membantu, terutama buat trader yang sukanya bukan nabung saham tapi belinya nyicil, dan eh, nggak selalu ready cash di portofolio. Oke, Itu akan oke, sangat membantu. oke. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang mengelola emosi, kemudian juga kita diajarin untuk
tahu tentang resikonya. Nah, ini sekarang gimana nih Pak? Cara mengelola resiko dan juga reward dalam pasar dalam penggunaan trading limit ini. Oke, dalam penggunaan trading limit tetaplah ya, trading limit itu adalah fasilitas fasilitas untuk modal lah ya, pendanaan untuk modal, untuk mendongkrak modal kita. Nah, untuk selanjutnya yang perlu dilakukan adalah disiplin aja dengan trading price-nya. Misalnya harus cut loss ya cut loss, harus pasang stop loss ya pasang stop loss. Toh di JUC banyak fitur yang bisa dimanfaatkan. Misalnya ada smart order LIT, Hmm. auto order Hmm. LIT, itu bisa digunakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi for sale amit-amit overloss. Iya, iya, Dan yang iya. kedua, meskipun meskipun banyak saham yang bisa dibeli pakai limit, tentunya banyak sekali ya, tapi akan jauh lebih tenang kita belinya, apalagi kalau pakai limit, jika kita beli saham yang kita kenal. Hmm. Yang itu yang pertama. Yang kedua, beli saham yang dalam tanda kutip sehat, nggak neko-neko lah. Sahamnya Oke. nggak neko-neko, relatif sehat. Jadi memang harus, mau nggak mau, memang harus lihat kanan kiri, misalnya lihat si saham itu baik atau enggak, maksudnya sehat atau enggak. Terus lihat cek fundamental, kalau misalnya bingung ngecek fundamental, bagi teman-teman yang baru nyemplung di saham, cek Mhm. rasio-rasio keuangan di aplikasi Join pun sudah ada sudah bisa menampilkan uh, laporan apa namanya financial statement ringkasannya ya, dan Mhm. rasio-rasio keuangan juga, bahkan sampai komparasi antara si saham A dan saham B, C, D yang sektor itu akan sangat membantu. Nah, maksudnya adalah jangan sampai kita beli saham pakai limit lagi, kemudian saham itu misalnya suspend. Aduh, itu nyesek sih. Sakit banget. Sakit banget rasanya. Suspend, aduh, sakit, sakit. Apalagi belinya all in di satu saham itu aja. Aduh, itu udah tinggal ngitung aja tuh penaltinya berapa, ntar Iya, iya. Itu susah move uh, on kayaknya itu. susah move on. Dan jangan lupa Oke. yang sering luput dari perhitungan teman-teman, terutama bagi yang pemula dan tergiur pakai limit, adalah jangan lupa perhitungkan uh, penalti atau bunga yang dikenakan nanti tentunya ya. Oke. Karena itu juga akan sangat mempengaruhi total gain atau loss bersih yang nanti kita dapat. Oke. Ini intermezzo sedikit ya, Pak ya. Sedikit Oke. keluar dari topik yang ada. Tapi karena tadi Pak Evan udah mention beberapa fitur di Join, Hmm. yaitu aplikasinya dari JOC gitu ya. Kalau dari Join sendiri, Pak Evan paling favorit, paling suka pakai fitur yang apa? Pakai fitur yang mana? Saya suka, favorit saya tuh GTC sama LIT. Kenapa tuh? Apa, Jadi apa itu dan kenapa? GTC order itu ibaratnya kita nitip ke dealer lah ya, Hmm. suruh tolong dong pasangin ini tiap hari, pasangin order. Saya pengen beli saham Telkom di harga berapa sih Telkom sekarang tutupan? Kok saya lupa. Misalnya saya pengen beli Telkom di harga 2.700, tolong dong pasangin tiap hari. Nah, eh, Oke. itu menunya pakai GTC. Jadi tiap hari akan si mesin akan pasang order itu tiap hari. Dan sekarang ini saya lihat fitur GTC-nya JUC mantep ya. Orderannya sering dapat antrian awal-awal loh. Oke. Oke. Satu lagi? Satu lagi LIT. LIT itu saya gunakan kalau untuk kalau misalnya saya lagi trading ya, trading swing dan mau pasang stop loss dan take profit, itu sangat berguna karena gini, kalau misalnya kita pasang TP jemur jual pakai order biasa gitu ya, form order biasa, itu akan beresiko kalau kita juga pasang stop loss menggunakan LIT, karena kalau ternyata harganya naiknya nggak nyampe di harga jual yang kita jemur jual tadi, terus berbalik turun kena harga stop loss kita, LIT-nya apa namanya,
sahamnya jadi nggak ngejual karena barangnya udah dijemur di atas. Jadi untuk pasang take profit dan stop loss, saya suka pakai fitur auto order elite gitu. Meskipun Oke. ada fitur bracket order yang bisa pasang buy sekaligus langsung pasang stop loss dan take profitnya ya. Tapi saya pribadi lebih suka pakai elite karena lebih fleksibel aja kalau kita pengen edit-edit gitu. Oke. Oke. Oke, itu dia ya untuk fitur favorit dari join punya JUC gitu ya. Oke, kita balik lagi nih Pak ke topik kita gitu ya tentang risk and reward dalam strategi ESG dan juga trading limit gitu. Pak, Mhm. kalau misalnya nih, apa sih yang efektif gitu ya? Maksudnya gimana cara menggunakan strategi scalping, day Hmm. trading, dan juga swing yang efektif? Oke, strategi yang efektif untuk semua itu bisa jalan di market yang lagi bullish. Itu yang Hmm, pertama, itu pakai strategi apapun jalan lah itu di oke. kalau marketnya lagi bullish ya. Dan yang kedua, scalping ya. Scalping, Mhm. terus terang scalping bukan jadi hal yang saya sangat bisa pegang Kenapa karena tuh? karena saya sendiri nggak nggak scalping ya, nggak saya sendiri bukan scalper karena kalau saya scalping tiap hari nasabah nggak keurus. Ya, oke. dan dan secara psikologis saya lebih tenang nge-swing, tapi tentunya semakin pendek, yang perlu diingat buat teman-teman yang terutama buat yang baru nyemplung di saham ya, semakin pendek time frame tradingnya itu tingkat kesulitannya semakin besar. Oke. Meskipun semakin cepat kita peluang dapat cuannya karena ya cuan naik beberapa persen dijual ya itu udah cuan udah masuk kantong. Tapi jangan lupa kalau turun pun seperti itu. Kalau misalnya setelah beli harga turun nggak sesuai keinginan kita, kita juga harus harus tega ya, tega cepet-cepet jual gitu. Rata-rata ngejualnya susah. Memang sih beli saham tuh gampang, yang susah Hmm. jualan. Ya, ya, oke. Kalau strategi entry dan exit gimana, Pak? Hmm. Strategi entry dan exit secara teknikal, simpelnya entry di support, exit uh, kalau itu udah di resisten atau ya breakdown supportnya ya Mhm. berarti cut loss. Dan strategi ini bisa dimanfaatkan baik itu buat trader yang nggak suka atau nggak memilih menggunakan trading limit ataupun pakai trading limit. Bedanya adalah kalau yang tradingnya lebih jangka panjang, biasanya mereka memilih eh, pakai pakai limitnya di waktu-waktu tertentu, entah itu untuk averaging ketika harganya terkoreksi setelah beli atau breakout resisten dan dapat momentum baru. Nah, tapi apapun itu eh, trading menggunakan limit dan entry exitnya entry exit agak tricky sih ya. Maksudnya gini. Maksudnya trading entry exitnya kalau misalnya pakai limit itu yang pertama kita harus tega, terus yang kedua kita harus harus ngikutin trading plan lah ya. Kalau kalau anggaplah kalau kalau kita mau ngincer saham, terus belinya pakai limit, itu sebisa mungkin buat ini yang trading jangka pendek ya, sebisa mungkin uh, untuk untuk day trading atau malah untuk scalping di one day trade gitu ya. Karena dengan one day trade dan pakai limit kita dapat keuntungan dari leverage si fitur limitnya. Mhm. Yang kedua, kita nggak kena penalti gitu. Nah, cuman agak tricky milih sahamnya. Misalnya nih, misal kita pengen beli saham pakai limit tapi untuk trading trading intraday ya atau one day trade, tapi kita milihnya saham-saham yang geraknya nggak terlalu heboh dan fraksinya cukup fraksinya fraksinya nggak memberikan
di saham yang fraksi harganya ketika gerak itu nggak terlalu fantastis gitu ya. Mhm. Misalnya kita beli saham untuk one day trade, pakai limit, belinya BCA. Ya kurang pas menurut saya ya. Karena akan sangat lebih menguntungkan misalnya beli saham yang harganya di bawah 500 misalnya. Tapi tetap pilihlah saham yang sehat. Terus Oke. karena kenapa di pilihan kenapa kenapa fraksi harganya juga perlu masuk perlu dipertimbangkan karena yaitu tadi ketika kita beli saham pakai limit itu kita perlu perhitungkan penaltinya juga. Syukur-syukur kita bisa jualan di hari itu juga dan keluar dengan keadaan cuan. Dan Mhm. kalau misalnya ternyata harus nginep dan misal nih kita ngitung, oh ini bisa nih nge-swing tipis-tipis gitu ya, nge-hold 1-2 hari, ada target yang probability-nya besar untuk dicapai di atas. Mhm. Itu ya silahkan di hold, tapi ketika saham itu fraksi harganya terlalu besar, maka prosentase cuan pun lebih kecil ya. Dan perlu diperhitungkan juga fee-nya nutup apa enggak. Oke. Kok fee? Fee sama apa penalti maksudnya. Penaltinya nutup apa enggak. Hmm. Gitu. Nah, ini kebetulan ya Pak, yang ngebahas tentang penalti ini ada yang Hmm. nanya nih. Dari Fastenberg. Ngitung penaltinya tuh biasanya gimana? Ini saya munculkan pertanyaan di layar. Oke. Ngitung penaltinya mulai dari table 1 ya. Kalau disimpan ya. Misalnya hari ini beli, hari ini sih Rabu, Hari Rabu, tanggal 3 Juli. beli. Ya, kalau hari Rabu juga jual, berarti meskipun settlement-nya T plus 2, karena beli hari Rabu, jual juga hari Rabu hari ini juga, nggak kena penalti. Tapi kalau jualnya besok, hari Kamis, nah, eh, apa namanya, itu kena penalti. Penaltinya itu berarti kena jual hari Kamis, nyampainya berarti hari Jumat, Senin. Nah, kalau nyampainya hari Senin, berarti Sabtu Minggunya kehitung juga, Oh, gitu. itu ya cara ngitung penaltinya ya Pak ya? Ya, jadi mesti Oke. mesti apa? eh, Mesti ada beberapa hal yang dipertimbangkan juga selain 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 kita lihat probabilitas eh, potensi cuannya berapa dan risk reward dan yang lainnya. Eh, tentang fee lagi tentang apa namanya apa tadi penalti itu juga Mhm. perlu diperhitungkan karena rata-rata yang baru kecemplung di saham dan beli pakai limit itu nggak nyadar kalau uh, penaltinya masuk hitungan. Ini saya kemarin beli di harga sekian, jual di harga sekian, cuan loh. Tapi kenapa endingnya ini di SOA misalnya, di SOA kok minus sih gitu. kok equity saya malah berkurang sih gitu. Itu cukup sering ada nasabah-nasabah atau investor atau trader yang baru nyemplung uh, tanya seperti itu. Karena mereka luput memperhitungkan penalti gitu. Oke. Nah, ini Pak, kalau misalnya itu tentang penalti gitu ya. Mm-mm. Ini ada yang nanya nih Pak dari Dedi Syaifuddin. Bukannya hari libur nggak masuk hitungan penalti ya? Iya ya. Di kolom komentar. Bukannya Oke. hari libur nggak masuk hitungan penalti ya? Kalau uh, sebentar, kalau belinya hari ini T plus 2-nya kan sekarang sih hari Rabu ya, Kamis Jumat. Mhm. Hmm. Kalau uh, rasanya sih masuk ya. Rasanya sih masuk Oke. loh. Setahu Pak Atau Evan koreksi kalau saya, hari libur masuk ya? ya koreksi saya kalau misalnya saya ada miss ya. Tapi kalau misalnya itu udah uh, udah jalan, maksudnya udah dijual gitu ya, kita tinggal tunggu settlementnya, rasanya masuk. Atau
Oke. Koreksi saya kalau misalnya saya ada miss. Oke. Nah, Hmm, ini tentang penalti tadi ya. Tapi ini saya mau nanya juga nih Pak. Kalau misalnya pasar lagi, hmm, tadi kan Pak Evan sempat bilang tuh, kalau misalnya strategi trading limit ini akan bagus digunakan ketika market lagi bagus. Tapi ketika betul. market lagi koreksi, gimana nih strategi Hmm. trading limitnya? Market lagi koreksi bisa dipakai untuk trading copet-copet itu ya, day trade itu bisa. Hmm. Eh, apa? Atau untuk buat yang lagi incer saham di incer apa namanya? Buat yang lagi nunggu harganya terkoreksi sampai 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 si saham itu harganya sampai di harga yang diinginkan, itu juga bisa. Kemudian yang jelas sih kalau misalnya market itu bukan bearish ya, terkoreksi itu nggak ada masalah pakai limit karena koreksi berarti trennya masih oke, masih uptrend. Kecuali kalau udah jadi bearish nih, kalau udah jadi bearish uh, lebih bijak aja pakai pakai cash atau pakai fasilitas limitnya. Karena jangan sampai kejebak ya ketika udah beli marketnya ternyata lagi bearish, ya bearish kan uh, lebih besar probabilitasnya untuk ke bawah ya. Jadi otomatis akan lebih probabilitas risikonya akan lebih besar daripada win rate-nya Oke. gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir sebelum saya masuk ke pertanyaan dari sahabat JOC. Saya juga mau ngajakin Oke, sahabat JOC semuanya yang mau nanya, boleh langsung saja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan atau di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Nah, yang terakhir nih Pak, tips untuk mengatur portofolio. oke. Tips untuk mengatur portofolio yang pertama jangan banyak-banyak lah, jangan kayak etalase toko ya portofolio. Yang kedua, bikin stock universe dulu kalau bisa. Kalau bingung stock universe-nya gimana cara bikinnya, sebenarnya bursa udah nyiapin banyak indeks ya. Bukan 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 indeks cyclic, bukan yang kayak gitu, tapi misalnya LQ45 atau indeks IDX high dividend atau IDX 30, IDX 80 atau bahkan ISSI. Nah, dari stock universe itu akan sangat membantu pemilihan saham ketika kita screening. Kenapa? Karena saham sekarang berapa? 1.000 ada lebih lah ya. Anggaplah Kayaknya iya sekitar 1.000 lebih kayaknya. 1.000 lebih lah. Dari 1.000 itu kita pasti pasti yang kenal itu nggak banyak. Hmm. Yang pertama itu. Jangan jangan yang kenal deh, yang apa namanya sama. Kalau misalnya itu saham bagus terus nggak kenal, tinggal kita pelajari dikit bisa kenal kok, bisa bisa tahu. Oke. Kemudian yang kedua, yang pertama ya tadi ya bikin Ya, stock universe belum selesai. ya. Saya agak agak jet lag ini. Nah, stock universe-nya misalnya nih, misalnya pakai misalnya saya hanya pengen beli saham yang hmm, bagi dividen rutin dan cukup gede. Nah, itu bisa pakai stock universe-nya si IDX High Dividend 20. Di situ ada 20 saham. Tinggal dianalisa satu persatu dari 1.000 ratusan atau 1.000 saham, tinggal 20 itu udah sangat membantu setengah, sudah sangat menyelesaikan setengah dari pekerjaan sih sebenarnya ya. Dari situ, Oke. dari 20 itu ya jangan 20-20-nya dibeli juga. Tapi dipilih aja dari begitu pendekatannya bisa dari fundamental, bisa dari teknikal. Kalau investor jelas perhatikan fundamentalnya. Kalau misalnya pengen trading dan jangka pendek jelas perhatikan teknikalnya juga. Nah, pendekatannya bisa dibolak-balik, bisa digabung, Mhm. bisa juga pakai cuman satu aja, tapi akan sangat lebih baik kalau pakai dua-duanya. Karena Oke. uh, apa ya fundamental itu market drivernya si teknikal kita bisa tahu psikologis market kemudian perilaku pasarnya seperti apa kapan dan di mana enaknya kita taruh order beli atau jualnya gitu. Oke. Jadi beli saham yang kenal ya.
beli saham yang kenal. Oke, ini ada pertanyaan Pak dari Fastenberg juga. JOC bakal bisa short sell nggak? Ah, itu bakal bisa atau enggak? Bisa ya? Bisa ya, bisa ya. Oh, jadi Bapaknya gimana? Yakinnya gimana nih, Pak? Ah, harusnya sih bisa ya. Cuman saya belum belum tahu persis mekanismenya seperti apa sih. Jadi Oke, jadi ya saya pastinya saya belum bisa jawab sekarang juga. oke. Gitu. Jadi PR ya, Pak ya? PR. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya masih dari Fastenberg. Mm, Cara pakai trading limitnya gimana? Biaya berapa? Kalau sore jual berapa? Kena biaya berapa? Kalau nginep 2 hari berapa? Saya menunjukkan pertanyaan di layar. Oke. Cara pakai trading Eh, limit. Singkatnya gini, trading limit itu mengandung bunga atau penalti ya. Kalau tentunya Mhm. kalau kita nginep, kalau kita beli pagi jual sore atau beli pagi jual agak siangan dikit itu nggak kena limit, nggak kena limit lagi, nggak kena penalti atau nggak kena bunga. Nah, bunganya itu 22% per tahun atau kalau hitungan hari 0,06% per hari. Jadi tinggal dihitung aja kan apa? Settlement T plus 2. Beli Senin tuh misalnya, terus nginep beli Senin, jual hari apa tuh? Selasa. Beli Senin, jual hari Selasa, berarti jualnya hari Selasa, duitnya kan datang 2 hari setelahnya. Ya berarti kena kena penalti 2 hari gitu ya. Ya, Kena oke. penalti 2 hari, dua kali 0,06 gitu. Oke. Itu dia dari Fastenberg. Ini sebentar. Dia komen, makasih ya udah jawab pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih kembali, Pak. Sama-sama. Terima kasih kembali. Oke. Untuk Sobat Jesi semuanya yang masih mau nanya, kita masih ada waktu. Yang mau nanya boleh langsung aja tulis pertanyaan di kolom pertanyaan atau di kolom komentar. Nanti akan dibantu jawab juga sama Pak Evan ya. Tapi Pak Evan udah, setiap hari pakai trading limit juga? Atau di waktu-waktu tertentu aja? Uh, saya prefer di waktu tertentu karena memang saya nggak pakai trading limit dan saham yang saya beli cuman saham yang ada di list ISSI kebetulan gitu. Oke. Jadi saya nggak pakai trading limit. Bukan nggak pakai trading limit sih, tapi Pakainya di nggak waktu tertentu ya. pakai di waktu tertentu, terutama buat kalau misalnya saya pengen antri gitu ya, ya udah pasang aja antriannya gitu. Toh ada trading limit kalau misalnya udah kejemput nih, udah kebeli, kan dapat email tuh sore-sore, udah dapat nih, Mhm. ya udah besok store. Kalau duitnya kurang besok store gitu. Oke, oke. Kalau tadi Pak Evan bilang pakai trading limit itu di waktu-waktu tertentu. Waktu tertentunya Hmm. itu kapan, Pak? Waktu tertentunya ketika ada saham yang saya incer pengen saya beli gitu ya, dan Mhm. eh, pengen saya beli di harga tertentu, misalnya ngantri, contohnya kayak tadi Telkom di harga 2.700 sekian, misalnya saya pengen beli Telkom di 2.750 gitu kan, waktu harganya masih di 2.900 atau 3.000, Mhm. otomatis kita nggak akan pernah tahu kapan persisnya si Telkom itu nyampe ke 2.750. Ya. Yang kita tahu adalah kita bisa bikin trading plan, kita bisa taruh ordernya sekarang juga pakai smart order dari JUC. Ya malam-malam bisa, pagi-pagi bisa, Sabtu Minggu bisa. Seingat kita ketika kita ingat, oh iya kemarin saya pengen beli Telkom ya di sini, langsung bikin ya, langsung pasang ya. Nah, kemudian satu hal lagi, kadang kebutuhan itu datang di waktu yang nggak diinginkan ya. Misalnya lagi butuh, tiba-tiba lagi butuh duit nih, tapi kok ya ada saham yang pengen dibeli gitu, tapi harganya masih jauh, agak jauh di atas. Ya udahlah, ditarik dulu duitnya, kemudian ordernya masih bisa kita pasang nih karena ada fasilitas trading limit itu tadi. Nah, Ya. ketika ordernya udah kejemput, udah dapat barang, barulah saya top up gitu.
Di waktu-waktu Oke, tertentunya bagi saya seperti itu. oke, oke. Oke, terima kasih Pak Evan untuk penjelasannya. Dari Sobat Jose, apakah masih ada yang mau nanya? Kalau ada, silakan langsung saja tulis pertanyaan di kolom pertanyaan atau di kolom komentar ya. Oke, untuk ini sedikit melenceng juga dari topik Pak, untuk kondisi ESG hari ini apakah pullback ataukah hijau ataukah gimana nih? Oke, IHSG hari ini hijau ya, menguat 1% loh. Bagus Oke, sih. Padahal perkiraan saya hari ini pergerakannya cukup terbatas atau bahkan ada koreksi-koreksi dikit nggak masalah sih ya, sebenarnya. Cuman ternyata tutupan hijau dan asing net buy juga ini ternyata. oke, Asingnya net buy. Mudah-mudahan bisa lancar ke ya 7300 atau bahkan 7400 gitu. oke, oke. Oke, terima kasih banyak Pak Evan sekali lagi untuk waktunya, untuk insight-nya malam hari ini mengenai risk and reward, strategi ESG dan juga trading limit. Terima kasih juga pastinya untuk Sobat JOC yang sudah bergabung malam hari ini di Juice You Up. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Semoga materi yang kita bahas malam hari ini bisa memberikan faedah dan juga manfaat dan juga knowledge informasi mengenai kepada Sobat JOC yang sudah bergabung ya. Amin. Oke, oke. Kalau gitu, saya Lady Lia pamit, Pak Evan juga pamit. Kita ketemu next time ya, Pak. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Bye.